wahyu diterjemahkan sebagai penglihatan dan penyingkapan, juga terang atau penyataan. Yesus sebagai wahyu khusus merupakan perwujudan dan sempurna dari firman Allah, baik sebagai objek maupun sebagai sumber. Secara sekaligus, Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus untuk menjadi sama seperti kita, menjadi teladan kita, mengajar kita. Wahyu juga bisa datang melalui terang Kristus dan Roh Kudus. Nah, dengan cara penglihatan mimpi atau kunjungan malaikat, firman Allah Alkitab merupakan suatu perwujudan dari wahyu khusus. Nah, di sini hakikat pewahyuan adalah penyataan dari Allah kepada umatnya sebagaimana ia memperkenalkan diri di dalam Keluaran 6 ayat 2 dan berbicara kepada mereka di dalam Keluaran 25 ayat 22 serta membawa mereka keluar dari Mesir di dalam Yeskel 20 ayat 9, dan di sini masuk dalam perjanjian dengan mereka. Dengan begitu, Allah menciptakan relasi khusus dengan orang-orang pilihannya seperti bapak-bapak bangsa, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan para raja dan nabi. Berdasarkan pemahaman dalam Perjanjian Lama, penulis Alkitab dalam Perjanjian Baru, khususnya Paulus dan Yohanes, melihat bahwa pewahyuan ini adalah komunikasi dari Allah kepada manusia melalui perantara Yesus Kristus. Nah, teman-teman, dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-12, di sana sangat jelas dikatakan bahwa ketika pada zaman dahulu Allah berbicara atau ia mulai berbicara kepada kita atau kepada suatu umat dengan perantaraan siapa? Perantaraan nabi. Nah, nabi-nabi adalah alat-alat yang Tuhan pakai untuk menjadi penyampai pesan bagi umat-umat yang ada pada masa itu. Dan pada masa sekarang Allah memakai Yesus Kristus yang sebagai anaknya menjadi perantara untuk menyampaikan pesan itu kepada kita, orang-orang percaya. Nah, teman-teman, kita akan melihat atau kita bisa melihat bahwa jika sebelumnya penyataan diri Allah ini atau pada awal-awal yang lalu penyataan diri Allah ini adalah sebuah janji. Tetapi ketika kita masuk pada zaman Yesus, Yesuslah yang menjadi penggenapan atau Yesuslah yang menggenapkan seluruh atau semua janji-janji itu bagi kita umat manusia. Nah, kita harus ketahui atau lewat hal-hal ini kita bisa belajar bahwa yang dulunya ini hanyalah sebuah janji, hanyalah sebuah bisa dikatakan sebuah hal yang belum terbukti. Tetapi Yesus yang menjadi utusan, akhirnya dialah yang menjadi penggenapan akan semua janji-janji. Salah satu contohnya Yesus yang diutus untuk menjadi penanggung dosa bagi umat manusia. Ini adalah salah satu penggenapan dari janji-janji di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Yesus yang merelakan kehidupannya untuk menjadi pribadi yang menanggung semua dosa umat manusia. Dia yang menggenapi akan hal-hal itu. Puji Tuhan, nama saya Angelica Tesalonika Kamu. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang atau poin tentang bukti Yesus sebagai wahyu. Dalam Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan dia yang awalnya adalah firman yang akhirnya menjadi manusia. Dalam Ibrani 1 ayat 1-2 Allah ingin berbicara kepada kita. Oleh karena itu Yesus Kristus sebagai firman datang kepada manusia sebagai perantara Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 10 jelas mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah untuk pendamaian dosa kita sebagai penggenapan. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 18, Yesus sebagai penyataan rahasia Allah. Nah, kita masuk kepada kesimpulan, di mana pewahyuan adalah tindakan Allah secara langsung
untuk berkomunikasi dengan manusia, di mana Allah menyatakan rahasia dan kebenaran yang ada padanya kepada manusia, di mana manusia yang terbatas dan Allah yang tak terbatas, dan rahasia-rahasia yang ada pada Allah, pengetahuan yang ada pada Allah, manusia tidak dapat menjangkaunya, manusia tidak dapat menggapainya, terkecuali Allah sendiri yang datang kepada manusia, karena ada gap atau ada batasan di mana manusia tidak dapat menjangkau Allah. Nah, oleh sebab itu pewahyuan adalah tindakan Allah secara nyata, di mana Allah langsung yang datang kepada manusia untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan rahasia-rahasianya, untuk memberitakan pengetahuan yang ada padanya kepada manusia, untuk menjadi landasan atau standar manusia dalam standar moral, standar hukum, standar pengetahuan, dan lain-lainnya, yang dimana semuanya ini berasal dari Allah langsung yang dinyatakan kepada manusia. Haleluya.